Maka ingatlah bagaimana hadis Rasulullah menjelaskan, barang siapa yang mampu berkurban tetapi dia tidak mau berkurban, maka jauhilah majelisku, kata baginda Rasulullah dalam hadisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza billah wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil mannan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil waladil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-munazzahu 'anil ismiyyah wal mi'ah wal zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah al-mannan al-qail fi kitabihil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Shadaqallahu azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Tiada ungkapan lain yang harus kita ucapkan selain kalimat alhamdulillahi rabbil alamin atas anugerah nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Di antara nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu ini adalah kasih sayang Allah kepada kita berupa umur yang berkah dan kesehatan, sehingga kita masih bisa bertemu dengan hari raya Idul Adha 1445 Hijriah. Banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mereka yang saat ini terbaring dalam kondisi sakit sehingga tidak bisa bersama-sama dengan kita beribadah di tempat yang mulia. Selain bersyukur, mari sama-sama kita maksimalkan nikmat-nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita untuk menjalankan misi utama kita diciptakan ke dunia ini, yakni beribadah kepada Allah, menyembah Allah Tuhan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah langkah ini juga merupakan wujud syukur dalam tindakan yang akan menjadikan nikmat-nikmat ini akan tetap kita nikmati, dan lebih dari itu maka Allah akan menambahkan semua kenikmatannya kepada kita, dan kita semoga menjadi jiwa-jiwa yang pandai bersyukur, bersyukur dalam ucapan, bersyukur dalam hati kita, dan tindakan kita atas semua nikmat ini.
Selain itu, mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur, Allah membimbing jalan kita kepada jalan yang lurus. Senantiasa salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan senantiasa kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Selain rasa takwa, wasiat takwa saya sampaikan kepada pagi hari ini kepada seluruh jamaah. Mari senantiasa kita terus meningkatkan ketakwaan kita, dari wasiat secara pribadi ataupun kepada umumnya kepada seluruh jamaah sekalian. Mari sama-sama terus kita tingkatkan keimanan kita, kita tingkatkan ketakwaan kita tingkatkan rasa ibadah yang begitu maksimal kepada Allah. Yang mudah-mudahan dengan khotib sampaikan kepada jamaah, mengingatkan kepada diri kita bahwa kita akan kembali kepada Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Senantiasa kita tingkatkan dan kuatkan takwa kita dalam wujud menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Kehidupan kita akan terarah kepada, karena takwa merupakan bekal yang paling penting dalam mengarungi kehidupan kita di dunia, sehingga akan menjadikan kita sukses dalam kehidupan akhirat yang kekal dan abadi nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Yang artinya berbekallah kamu, karena sesungguhnya sebaik bekal adalah ketakwaan. Bertakwalah kepada wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada setiap hari raya Idul Adha, kita tidak akan bisa terlepas dari 3 momen ibadah yang mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni ibadah tersebut adalah salat Id, kurban, dan ibadah haji. Selain memupuk ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 3 ibadah ini mengandung banyak nilai-nilai dan hikmah yang mampu menjadikan kita untuk menjadi pribadi yang baik dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara nilai tersebut adalah kepasrahan diri kita atau tawakal secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah memasrahkan setiap perkara kepada Allah. Pasrah kepada Allah bermakna memilih menjadikan Allah sebagai zat yang memutuskan hasil dari setiap perkara yang dihadapi seseorang oleh hamba. Kepasrahan ini menjadi sebab dicintainya kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Pada kesempatan ini, mari kita resapi nilai-nilai kepasrahan diri atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 3 ibadah yang identik dengan hari raya Idul Adha. Maka apakah yang pertama itu? Maka yang pertama adalah komponen 3 hal dalam ibadah Idul Adha. Yang pertama adalah sholat Id. Sholat Id adalah harus dan wajib dilakukan oleh umat Islam pada momentum sholat Idul Adha. Jamaah mulai dari tua, muda, anak-anak berbondong-bondong menuju masjid ataupun tanah lapang untuk melaksanakan sholat 2 rakaat ini. Sejak awal melaksanakannya, kita sudah memasang komitmen kepasrahan diri kita serta menegaskan bahwa sholat yang kita lakukan semuanya hanya karena dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat kita fokus dan menyerahkan sholat, hidup dan segala urusan bahkan mati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan surah Al-An'am ayat 162. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Quran surah Al-An'am ayat 162. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Jamaah rahimakumullah, nilai-nilai kepasrahan ini juga yang harus kita teruskan di luar sholat, bukan hanya di dalam sholat, tetapi juga dalam aktivitas kita sehari-hari. Tentunya kepasrahan ini juga harus tetap diiringi dengan ikhtiar atau usaha. Bukan hanya pasrah begitu saja. Jika kita sudah berusaha dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinlah Allah nantinya yang akan memenuhi kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qalaq ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Adapun yang kedua adalah momentum ibadah kurban. Kurban merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengingat bahwa kita sudah diberikan nikmat yang banyak dalam kehidupan ini. Hal ini tertuang dalam Quran surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberimu ya Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Selain memiliki definisi vertikal, yakni semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kurban juga memiliki dimensi sosial, yakni berbagi rezeki dengan orang lain yang dalam bentuk sosial. Dalam ibadah ini kita harus mengeluarkan uang ataupun biaya untuk membeli hewan kurban dan dibagi-bagikan kepada orang lain dan saudara-saudara kita. Maka ingatlah bagaimana hadis Rasulullah menjelaskan, barang siapa yang mampu berkurban tetapi dia tidak mau berkurban, maka
Maka Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, maka nanti kurban itu akan datang di hari kiamat. Dia akan datang dengan kukunya, maka akan datang dengan tanduknya, maka akan datang dengan kulitnya dan bulunya, akan memberikan pertolongan kepada orang yang berkurban. Maka ingatlah, setetes darah dari hewan kurban itu sebelum jatuh ke dasar tanah, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mengampunkan dosa-dosa orang yang berkurban tersebut. Tidak tentu semua orang mau mengeluarkan kurban untuk melakukan hal ini. Masih banyak orang yang mungkin belum ikhlas dan masih hitung-hitungan dengan uangnya, dengan hartanya, sehingga tidak mau berkurban di hari raya Idul Adha, padahal ia mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhitungkan seperti ini, yang seharusnya kita kikis. Kita harus yakin bahwa dengan kepasrahan harta dan tawakal kita kepada Allah, kita gunakan untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Quran surah Al-Baqarah ayat 261, yang artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan dari biji itu 7 tangkai. Maka pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah lipatkan pahala bagi siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Terlebih infak, apapun itu lagi kurban, maka ibadah kurban yang memiliki banyak keutamaan sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni dalam hadisnya, Amila ada min amali yawman nahar ahabba ila Allah min ihraqid dam innaha la ta'ti yawmal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa aslafiha wa anna dam la yaqu'a min Allah fi makan qabla an yaqu'a min al-ardi fatubi'u biha nafsa, yang artinya tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh anak Adam manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan, karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulunya dan kuku-kukunya, dan darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Ada komponen yang ketiga, yakni ialah momentum ibadah haji. Dalam ibadah yang menjadi rukun Islam kelima ini, kita juga diajarkan nilai-nilai kepasrahan kepada Allah. Bagaimana tidak, saat menjalankan ibadah haji, kita harus jauh-jauh pergi ke tanah suci Mekah, meninggalkan orang-orang yang kita cintai dan memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga harus merelakan diri untuk mengeluarkan banyak harta ataupun biaya, bisa pergi ke Baitullah, menyempurnakan keislaman kita dengan berhaji. Bukan hanya dari sisi materi, saat ini kita juga mengetahui bersama betapa panjangnya waktu antrian sampai dengan puluhan tahun agar bisa berangkat melaksanakan ibadah haji. Ini mengandung hikmah kepada kita bahwa kita harus tetap berusaha untuk bisa berangkat ke tanah suci dengan upaya mendaftarkan diri terlebih dahulu
Setelah itu kita pasrahkan urusan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senada dengan kepasrahan untuk mengeluarkan harta dan lamanya waktu menunggu ini, Allah mengawali perintah haji dengan kata-kata lillah, yakni untuk Allah. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Quran surah Al-Imran ayat 97. Artinya, di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mudah-mudahan kita doakan segala amal ibadah kita lakukan diterima oleh Allah, baik dari ibadah sholat Idul Adha kita, kurban kita, dan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan dalam keadaan selamat, sehat walafiat, dan mudah-mudahan menjadi haji-hajian yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah tiga nilai-nilai kepasrahan kita. Yang pertama adalah sholat Idul Adha, kemudian yang kedua adalah kurban, dan yang ketiga adalah melaksanakan ibadah haji. Demikianlah nilai-nilai kepasrahan diri kepada Allah yang terkandung dalam tiga ibadah hari raya Idul Adha ini. Semoga kita senantiasa bisa mempraktikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil waladil adnan وعلى آله وصحبه والتابعين على مدى الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهاد والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن ونور قلوبنا بنور القرآن ونور قلوبنا بنور الإيمان ونور قلوبنا بنور الإسلام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم وتحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واشفنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات المجاهدين والمجاهدات في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين والغزة والرفح يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر كومسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. عند الساعة وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.